Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Kali ini untuk minggu pertemuan yang pertama, Ibu akan membagi ke dalam dua materi atau dua video ya. Ini adalah video bagian pertama dengan materi pemberhentian pegawai. Anak-anak silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Pemberhentian atau terjadi pemutusan hubungan kerja berarti berakhirnya ikatan antara pegawai dengan organisasi secara sepihak ataupun berdasarkan kesepakatan bersama karena alasan tertentu yang diberikan oleh pegawai, baik instansi pemerintah maupun swasta. Ada beberapa pendapat tentang pengertian pemberhentian pegawai menurut para ahli. 1. Menurut Hasibuan, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang pegawai dengan organisasi perusahaan karena sebab-sebab tertentu yang telah diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan pegawai atau peraturan perundangan yang berlaku di perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Siagian, bahwa pemutusan hubungan kerja adalah apabila ikatan formal antara organisasi selaku pemakai tenaga kerja dan pegawainya terputus. Pada dasarnya, pemutusan hubungan kerja mengambil dua bentuk utama, yaitu berhenti dan diberhentikan. Sedangkan menurut Manulang, bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan menurut Susilo Martoyo mendefinisikan bahwa pemutusan hubungan kerja menjadi beberapa pengertian. 1. Pengertian pemutusan hubungan kerja itu yang bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. Yang B, pengertian pemutusan hubungan kerja yang bersifat negatif apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau secara tidak wajar, seperti pemecatan dan pemberhentian secara tidak hormat. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan pengusaha. Landasan hukum pemberhentian pegawai yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang termuat dalam bab 12 pasal 150. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan atau badan hukum, milik swasta atau milik negara, serta usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada dua hal pemberhentian, yaitu pemberhentian pegawai swasta dan pemberhentian sebagai pegawai ASN. Sekarang kita akan membahas satu persatu. Pemberhentian pegawai swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bab 12 pasal 150. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perorangan, persekutuan, atau milik usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau bentuk lain. Yang kedua adalah pemberhentian PNS. Termuat pada pasal 238 paragraf 1 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri, yaitu sebagai berikut. A. PNS yang mengajukan permintaan untuk diberhentikan sebagai PNS. B. Permintaan sendiri dapat ditunda paling lama 1 tahun jika PNS tersebut masih diperlukan untuk kepentingan dinas. Yang A tadi pasal 238 ya, tentang pemberhentian pegawai karena keinginan pegawai itu sendiri.
Sekarang untuk pasal 239 dan 240 ini pemberhentian PNS karena sudah mencapai batas usia pensiun. A. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. B. Batas usia pensiun adalah sebagai berikut. 1. 50 tahun bagi pejabat administrasi fungsional, yaitu ahli muda, ahli pertama, dan keterampilan. 2. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional muda. 3. 65 tahun bagi PNS yang jabatannya fungsional ahli utama. 4. Bagi PNS yang menduduki JF atau jabatan fungsional, batas usia pensiunan ditentukan dan ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. B. Pasal 239 paragraf 2 PP nomor 11 tahun 2017 pemberhentian PNS karena mencapai batas usia pensiun sebagai berikut. 1. PNS yang telah mencapai batas usia pensiunan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. 2. Batas usia pensiun yaitu sebagai berikut. 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan. B. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. C. 65 tahun bagi PNS yang jabatannya fungsional ahli utama. C. Pasal 240 paragraf 2 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Batas usia pensiun bagi PNS yang menduduki JF atau jabatan fungsional yang ditentukan dalam undang-undang berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. D. Pasal 241 paragraf 3 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya penyederhanaan organisasi mengakibatkan kelebihan pegawai dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain, serta belum memenuhi syarat-syarat batas usia pensiun dan masa kerja yang ditentukan. 2. PNS usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PNS yang bersangkutan diberikan uang tunggu paling lama 5 tahun, mulai diberikan pada usia 50 tahun. E. Pasal 242 paragraf 4 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan atau rohani diberhentikan dengan hormat jika sebagai berikut. 1. Tidak bekerja lagi karena kesehatan. 2. Menderita sakit atau kelainan yang berbahaya bagi diri sendiri dan lingkungan kerja. 3. Tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit. F. Pasal 243, 244, 245, paragraf 5 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena meninggal dunia, tewas atau hilang. Berdasarkan alasan pemberhentian dalam pasal tersebut, maka PNS diberhentikan dengan hormat, yaitu sebagai berikut. 1. Meninggal dunia tidak sedang melaksanakan tugas. 2. Meninggal dunia sedang menjalani masa uang tunggu atau waktu menjalani cuti di luar tanggungan. 3. Meninggal dunia sedang menjalankan tugas dan kewajiban secara kedinasan. G. Pasal 247, 248, 249, 251, dan 252, paragraf 6 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena melakukan tindakan pidana atau penyelewengan. H. Pasal 253, paragraf 7 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena pelanggaran disiplin. I. Pasal 245. Paragraf 8 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD, gubernur dan wakil gubernur atau bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota.
J. Pemberhentian karena menjadi anggota atau pengurus partai politik terdapat pada pasal 255 paragraf 9 PP nomor 11 tahun 2017. K. Pasal 256 paragraf 10 PP nomor 11 tahun 2017 tentang pemberhentian karena tidak lagi menjabat sebagai pejabat. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan, terutama tentang peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian pegawai, baik pegawai swasta maupun ASN. Silakan kalian baca-baca kembali materi tersebut. Apabila ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.